Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Sindeli Markinanti, MSc, telah memberikan waktu untuk kita, kelompok 5, melakukan presentasi online, di mana pada hari ini kita melakukan presentasi statistika probabilitas. Di sini saya sebagai ketua dan juga moderator ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok. Pertama ada Delvi Uli Damayanti Siagian, kedua ada Merina Tinta Patricia, ketiga ada saya sendiri, keempat ada Naili Sofia, kelima ada Zahra Dewi Yuningtyas, dan terakhir ada Devi Amelia. Saya akan membacakan soal terlebih dahulu sebelum lanjut kepada hasil pembahasannya. Di sini ada One Anova, nomor satu, yaitu seorang owner pakaian melakukan riset pasar di 3 kota, yaitu Bandung, Jakarta, dan Aceh. Untuk mengetahui rata-rata banyaknya peminat yang akan membeli barang yang dijual, berikut data yang telah diperoleh. Di sini ada 2 tabel, ada produk dan jumlah peminat. Di produk itu ada hijab, jaket, baju, celana, sepatu. Jumlah peminat yang dari Bandung ada totalnya ada 177 untuk semua barang. Jakarta totalnya ada 170 dan Aceh totalnya ada 120. Untuk keseluruhan jumlahnya ada 469 barang atau produk. Nah, soalnya dan permintaan dari proyek hari ini dengan taraf 5%, ujilah apakah Anda apakah ada perbedaan yang signifikan antara jumlah peminat di 3 kota tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nailul. Perkenalkan, saya Neri Sofla. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaiannya. Pertama, hipotesis. HO adalah rata-rata peminat produk di 3 kota tersebut sama. Sedangkan H1 yaitu rata-rata peminat produk di 3 kota tersebut tidak sama. Tarif nyatanya itu 5% atau 0,05. Derajat bebasnya P1 atau kolom yaitu K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. P2 atau galat, yaitu K dikurang N, K dikali N kurang 1 sama dengan 3 dikali 5 dikurang 1. Sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Daerah kritisnya kita bisa menggunakan F-tabel, tapi karena F-tabel ini cukup rumit, maka saya akan menggunakan F-Excel. Jika menggunakan Excel, yaitu rumusnya sama dengan F INV dalam kurung 0,95. 0,95 itu kita dapat dari 1 dikurang taraf nyata, yaitu 1 dikurang 0,05. Selanjutnya, titik 2 komanya, eh, kolomnya 2, titik lagi, galatnya 12, balas kurung. Nah, kita mendapatkan hasilnya yaitu 3,885 294. Bisa aja kita ngambilnya 3,89. Selanjutnya, kriteria pengujian. HO diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel. H1 diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. JKT atau jumlah kuadrat total yaitu dalam kurung 40 pangkat 2 ditambah 30 pangkat 2 ditambah 25 pangkat 2 ditambah 32 pangkat 2 ditambah 50 pangkat 2 ditambah 45 pangkat 2 ditambah 30 pangkat 2 ditambah 30 pangkat 2 dan seterusnya dikurang 469 pangkat 2 per 15. Jadi, jumlah kuadrat totalnya itu 17.043 dikurang 14.664 sama dengan 2.379. Selanjutnya, jumlah kuadrat kolom, yaitu 177 pangkat 2 ditambah 170 pangkat 2 ditambah 122 pangkat 2 per 5 dikurang 469 pangkat 2 per 15. Jadi jumlah kuadrat kolomnya yaitu 15.023 dikurang 14.664 sama dengan 359. Selanjutnya
Jumlah kuadrat galatnya sama dengan 2379 dikurang 359 sama dengan 2020. Selanjutnya itu ANOVA, kita menggunakan ANOVA single factor atau one ANOVA. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Delvia. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan One ANOVA pada Excel. Yang pertama, kalian siapkan datanya pada Excel, kemudian pada atas ini kalian klik data, kemudian klik data analisis. Lalu pilih ANOVA single factor. Kemudian klik OK. Pada input range kita pilih dari hijab datanya sampai ini. Kemudian pada grup by-nya kalian pilih row karena itu adalah baris. Kemudian pada label inverse column ini kita checklist. Alfanya 5% atau 0,05. Kemudian pada output options-nya kita pilih output range. Kemudian kita langsung lihat pada tabel ANOVA. Di sini kita lihat tabel F, yaitu 1,75, atau bisa kita bulatkan 1,76. Dan pada tabel F fits atau tabel F tabel sebesar 3,47, atau bisa kita bulatkan 3,48. Yang artinya atau kesimpulannya adalah F hitung lebih kecil daripada F tabel. Yang artinya terima HAN atau tolak hasil. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Jahari. Baik, di sini saya akan memberikan contoh pada soal Tuanova atau dua arah, tapi di sini kita menggunakan tanpa interaksi. Di sini soalnya seorang guru matematika di SMA Sukamaju ingin mengetahui nilai UAS matematika dengan menggunakan kategori nilai. Tabel berikut menunjukkan distribusi nilai UAS siswa di kelas A, B, C, D, dan E dalam kategori nilai. Di sini ada 5 kelas, lalu ada 3 kategori nilai. UAS yang pertama itu nilai UAS kurang dari 50. Di kelas A terdapat 2 siswa yang mendapati nilai kurang dari 50, lalu di kelas B ada 3 siswa yang mendapat nilai kurang dari 50, lalu di kelas C ada 5 siswa yang mendapat nilai kurang dari 50, di kelas D ada 2 siswa yang mendapat nilai kurang dari 50, lalu di kelas E ada 6 siswa yang mendapat nilai kurang dari 50. Lalu untuk kategori nilai 50 sampai 60 di sini kelas A terdapat 5 siswa, di kelas B terdapat 4 siswa, di kelas C terdapat 7 siswa, di kelas D terdapat 2 siswa, di kelas E terdapat 3 siswa. Lalu untuk kategori nilai lebih dari 60 di sini kelas A ada 8 siswa, lalu kelas B terdapat 7 siswa, di kelas C terdapat 3 siswa, di kelas D terdapat 4 siswa, di kelas E terdapat 3 siswa. Di sini total baris atau total siswa yang mendapat nilai kurang dari 50 yaitu 18 orang. Lalu total siswa yang mendapat nilai 50 sampai 60 itu ada 21 orang. Lalu total siswa yang mendapat nilai lebih dari 60 itu ada 25 orang. Eh, Kalau total kolomnya di sini, total kolom itu hasil dari atau total dari seluruh siswa kelas A. Seluruh siswa kelas A ini terdapat 15 siswa, di kelas B terdapat 14 siswa, di kelas C terdapat 15 siswa, di kelas D terdapat 8 siswa, dan di kelas E terdapat 12 siswa. Lalu di sini pertanyaannya, ujilah tabel di atas dengan taraf 10%. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari kategori nilai terhadap nilai UAS siswa kelas A sampai dengan E di SMA Sukamaju? Sini kita langsung ke penyelesaiannya. Untuk yang A, hipotesis ANOVA kolom, H0 sama dengan mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 sama dengan mu 4 sama dengan mu 5. Yaitu tidak ada pengaruh yang nyata antara nilai rata-rata hitung dengan metode kategori kelas.
Lalu H1-nya, mu 1 tidak sama dengan mu 2, tidak sama dengan mu 3, tidak sama dengan mu 4, tidak sama dengan mu 5. Yaitu ada pengaruh yang nyata antara nilai rata-rata hitung dengan metode kategori kelas. Yang B ini hipotesis ANOVA baris. H0-nya yaitu mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 sama dengan mu 4 sama dengan mu 5 adalah tidak ada pengaruh yang nyata antara nilai rata-rata hitung dengan metode kategori kelompok nilai. H1-nya mu 1 tidak sama dengan mu 2, tidak sama dengan mu 3, tidak sama dengan mu 4, tidak sama dengan mu 5, yaitu ada pengaruh yang nyata antara nilai rata-rata hitung dengan metode kategori kelompok nilai. Yang C ini taraf nyatanya itu sama dengan 10% seperti yang sudah saya sebutkan di soal sebelumnya. Menggunakan 10%, jadi A-nya itu 0,1. Lalu derajat bebas V1 kolom sama dengan kolom dikurang 1, sama dengan 4. V1 baris, baris dikurang 1, jadi 3 kurang 1 sama dengan 2. Lalu V2 atau galatnya yaitu kolom dikurang 1 dikali baris dikurang 1, sama dengan 4 kali 2, sama dengan 8. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devia. Baik, masih dalam penyelesaian daerah kritis atau H1-nya, yaitu F tabel kolom pada alfa sama dengan 0,1 atau 10%, lalu derajat bebas 1. Derajat bebas 1 pada kolom yaitu 4 dan derajat galatnya itu adalah 8, maka diperoleh hasilnya yaitu 3,113. Lalu F tabel baris pada alfa sama dengan 0,1 atau 10%, maka derajat bebasnya yaitu 2 dan derajat galatnya itu 8, lalu diperoleh hasilnya yaitu 2,806. Kemudian ada kriteria pengujian. H0 diterima jika F dihitung kurang dari sama dengan F tabel, lalu H1 diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Lalu jumlah kuadrat total atau JKT yaitu 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat dan seterusnya. Kemudian dikurang 64 kuadrat dibagi atau per 15. Maka hasilnya yaitu 328 dikurang 273,07 sama dengan JKT-nya yaitu 54,93. Kemudian jumlah kuadrat baris atau JKB-nya yaitu 18 kuadrat ditambah 21 kuadrat ditambah 25 kuadrat dibagi 5 atau per 5 dikurang 64 kuadrat per 15. Hasilnya yaitu 278 dikurang 273,07, maka jumlah kuadrat baris atau JKB-nya yaitu 4,93. Lalu jumlah kuadrat kolom atau JKK. JKK-nya yaitu 15 kuadrat ditambah 14 kuadrat dan seterusnya per 3 atau dibagi 3, lalu dikurang 64 kuadrat per 15. Maka hasilnya yaitu 284,67 dikurang 273,07, maka jumlah kuadrat kolom atau JKK-nya yaitu 11,6. Lalu jumlah kuadrat galat atau JKG, yaitu di sini kita ambil hasil akhir dari JKT atau jumlah kuadrat total yang tadi dikurang JKK dikurang JKB. Maka hasil dari JKG yaitu 54,93 dikurang 11,6 dikurang 4,93 yaitu 38,4.
Lalu kuadrat tengah baris atau KTB-nya yaitu JKB per R dikurang 1, maka hasilnya 4,93 dibagi 2 sama dengan 2,467. Lalu kuadrat tengah kolom atau KTK yaitu JKK per K dikurang 1. Karena K-nya 5, maka hasilnya adalah 11,6 dibagi 4, hasilnya 2,9. Lalu kuadrat tengah galat atau KTG sama dengan JKG atau jumlah kuadrat galat per atau dibagi R dikurang 1 dikali K dikurang 1, maka yaitu 38,4 dibagi 8 sama dengan 4,8. Untuk F hitung baris sama dengan KTB dibagi KTG yaitu 2,467 dibagi 4,8 sama dengan 0,514. Lalu untuk F hitung kolom yaitu rumusnya KTK dibagi KTG dengan nominal 2,9 dibagi 4,8, lalu hasilnya yaitu 0,604. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Merina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial mengenai itu ANOVA tanpa interaksi. Pertama-tama kita klik data, lalu klik data analysis, lalu klik ANOVA two factor without replication. Lalu klik OK, lalu klik input range. Kita pilih dari sini sampai dengan E, lalu enter. Labelnya kita klik 0,1, lalu kita pilih tempat di sini saja, lalu klik OK. Nah, sudah muncul tabel ANOVA, jawaban ANOVA two factor without replication-nya. Kita lihat di tabel ANOVA-nya langsung. Di sini ada bagian baris untuk F hitungnya sebesar 0,51389 atau dibulatkan menjadi 513. Untuk F kritisnya atau F tabelnya sebesar 3,1131. Untuk bagian kolomnya sebesar 6, F F hitungnya sebesar 0,64167 atau dibulatkan menjadi 604. Untuk F kritis atau F tabelnya sebesar 2,80646 atau 2,806. Jadi kesimpulannya untuk bagian baris dan kolom itu sama karena F bagian ini lebih kecil dibandingkan F kritis. F hitungnya lebih kecil daripada F kritis. Jadi kesimpulannya terima HO. Baik, apabila ada salah kata ataupun salah penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That was easy.